Wah, jadwal belajarmu sudah disusun rapi, tapi di tengah-tengah perjalanan kamu malah pengen rebahan. Akibatnya jadwal jadi berantakan. Kalau sudah begini, yang dibutuhkan adalah konsistensi. Memang menjaga konsistensi itu nggak mudah, padahal banyak sekali loh hal yang bisa kita lakuin, itu baru kelihatan hasilnya ketika kita konsisten, apalagi dalam belajar. Jadi, gimana sih caranya biar bisa tetap konsisten dalam belajar? Yang pertama, tumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri kamu. Motivasi intrinsik adalah dorongan kuat yang berasal dari dalam diri kamu sendiri. Semakin kuat motivasi intrinsik yang kamu miliki, semakin besar usaha yang akan kamu punya untuk mencapai tujuanmu. Misalnya, kamu ingin lulus UTBK, masuk jurusan kedokteran atas kemauan kamu sendiri. Dengan memiliki keinginan itu, kamu jadi lebih semangat dan rajin belajar. Yang kedua, buat dan tulislah rencana kamu. Kenapa harus ditulis? Karena hanya berimajinasi saja soal pencapaian dan konsistensi itu nggak akan membantu kamu jadi konsisten. Tetapi menulis tujuan atau kebiasaan yang akan dilakukan membuat naikin kemungkinan kamu akan melakukannya. Jadi pertanyaannya, apa nih sekarang tujuan kamu? Yang ketiga, jadikan belajar sebagai suatu kebiasaan atau rutinitas sehari-hari. Sempatkan diri setiap harinya untuk belajar hingga menjadi suatu kebiasaan. Dengan menjadikannya kebiasaan, lama-lama kamu akan jadi konsisten belajar setiap hari. Tapi jangan diporsir hingga tubuh dan otak kamu lelah. Ketika kamu berniat untuk konsisten, cobalah mulai dari hal minimal. Misalnya, kamu mencoba belajar selama 10 menit setiap harinya. Walaupun sebentar, akan lebih menguatkan otak kamu untuk membentuk kebiasaan baru. Yang keempat, gunakan teknik Pomodoro supaya tidak mudah lelah saat belajar. Teknik Pomodoro adalah teknik belajar berdasarkan time management. Teknik Pomodoro membagi waktu belajar berdasarkan beberapa interval. Biasanya setiap interval berlangsung selama 25 menit dengan jeda istirahat singkat sekitar 5 menit. Teknik Pomodoro ini biasanya melatih fokus kamu dalam belajar. Dengan menggunakan teknik ini, kamu tidak akan mudah lelah dan bosan saat belajar. Yang kelima, sadari bahwa mungkin kamu akan gagal. Misalnya, ketika kamu merasa konsistensi yang kamu miliki dalam belajar sudah kuat, tetapi tiba-tiba besok kamu sibuk dengan suatu kegiatan hingga tidak sempat belajar. Akhirnya kamu kecewa sama diri kamu sendiri, dan ini membuatmu benar-benar berhenti membangun kebiasaan belajarmu, padahal perjalananmu belum selesai. Memang itu sebuah kemunduran, tapi apakah kamu gagal karena satu hari terlewat? Di studinya Richard Wiseman tentang orang-orang yang berhasil mencapai tujuan jangka panjang, mereka ini punya satu kesamaan. Mereka tahu kalau misalnya mereka akan sering gagal, tapi mereka melihat kegagalan cuma sebagai kemunduran sementara, bukan sebagai kegagalan yang mutlak. Kalau misalnya kamu terlewat belajar satu hari, kamu bisa kembali belajar lagi di hari berikutnya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, karena kalau kita konsisten dan membangun kebiasaan, kamu gagal ketika kamu berhenti mencoba. Jadi, coba tanya lagi ke diri sendiri ketika kamu merasa gagal. Kamu sebenarnya memang benar-benar gagal atau justru menggagalkan diri? Jadi bagaimana? Semoga tips-tips tadi bermanfaat ya. Terima kasih.